Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Sebelum kita mempresentasikan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 8, yaitu untuk ini mempresentasikan tentang stres kerja. Saya Alifia Miranda. Saya Salma Salvina. Nah, di sini ada definisi. Stres kerja dapat didefinisikan sebagai kondisi ketegangan psikologis dan fisik yang dialami oleh seorang individu ketika mereka merasa tuntutan dari lingkungan kerja, baik itu beban kerja yang tinggi atau tekanan waktu melebihi kemampuan atau sumber daya yang memiliki untuk mengenanya. Intinya, stres kerja adalah reaksi yang terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara apa yang dituntut pekerjaan dan apa yang mampu diberikan oleh karyawan. Nah, di sini ada teori stres kerja. Yang pertama itu adalah teori General Adaptation Syndrome atau bisa disingkat GAS oleh Hans Selye. Stres kerja adalah respons tiga tahap tubuh yaitu alarm, resistensi, dan kelelahan terhadap stresor yang berkelanjutan yang pada akhirnya menguras sumber daya fisik dan mental. Yang kedua adalah model permintaan kontrol atau bisa dibilang demand control mode, yaitu stres kerja paling parah terjadi pada pekerjaan dengan tuntutan tinggi namun diiringi oleh kontrol atau keleluasan keputusan yang reda bagi karyawan. Dan yang ketiga, itu adalah model ketidakseimbangan usaha imbalan atau bisa dibilang effort reward imbalance model. Stres kerja meningkat ketika usaha, tenaga, waktu yang diberikan karyawan tinggi tetapi imbalan gaji, apresiasi yang diterima dirasa rendah atau tidak seimbang. Ini kita lanjutkan ke faktor penyebab stres kerja. Yang pertama adalah faktornya ini berkaitan dengan tuntutan pekerjaannya sendiri, di mana beban kerjanya terlalu berat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya atau tugasnya yang sulit. Jadi karyawan ini dipaksa untuk bekerja melampaui batas waktu dan kemampuan mereka. Lalu yang kedua, faktor ini biasanya berasal dari lingkungan atau struktur organisasi. Misalnya seperti dukungan sosial yang buruk dari rekan kerja, atau adanya hubungan yang buruk antara karyawan dengan atasan, sehingga ini dapat menyebabkan atau menciptakan suasana lingkungan kerja yang toksik. Next. Yang ketiga adalah faktor yang berasal dari individu sendiri, seperti karakteristik pribadinya, maupun mungkin ada masalah eksternal, seperti masalah keuangan atau konflik rumah tangga. Nah, kalau seandainya hal ini dibawa ke tempat kerja, ini akan membuat berpengaruh terhadap proses kerjanya dan membuat individu lebih rentan terhadap tekanan dan juga mengalami kelelahan. Untuk dampak daripada stres kerja, ini yang pertama dari segi fisik dulu, biasanya terjadi gangguan kardiovaskular seperti peningkatan risiko jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan juga peningkatan detak jantung. Lalu ada gangguan imunitas seperti pilek, infeksi, dan juga penyakit kronis lainnya. Lalu ada masalah pencernaan seperti sakit perut kronis dan iritasi usus besar, dan juga nafsu makan bisa menurun drastis maupun meningkat. Dan terakhir adalah keluhan fisik lain seperti mengalami sakit kepala atau mungkin pegal-pegal pada bagian bahu dan juga leher. Bisa juga terjadi insomnia atau gangguan tidur. Lalu yang kedua adalah dari segi aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini berkaitan dengan kondisi mental. Dapat meningkatkan rasa cemas, mudah marah, frustasi, depresi, dan juga kelelahan emosional. Lalu merasa dirinya itu tidak kompeten dan gagal ketika sedang melakukan atau mengerjakan tugas tertentu. Oke, selanjutnya adalah aspek perilaku atau tindakan. Nah, aspek perilaku ini bisa kita lihat dari perubahan cara individu ini berkelaku atau berperilaku di tempat baik tempat kerja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk dampaknya seperti perubahan interaksi sosial, seperti menghindari kontak dengan rekan kerja atau menarik diri dari aktivitas sosial dan lain sebagainya. Oke, di sini ada peran psikologi industri dalam manajemen stres kerja. Yang pertama itu ada analisis dan diagnosis stresor atau pencegahan primer. Peran utama PO adalah mengidentifikasi sumber-sumber stres sebelum dampaknya meluas, yang dikenal sebagai intervensi tingkat primer. Yang pertama itu ada identifikasi stresor organisasi.
Psikologi PO merancang dan melakukan survei dan penilaian risiko psikososial untuk mengukur faktor-faktor seperti bahan kerja, peran yang ambigu atau berkonflik, kurangnya kontrol, dan kualitas hubungan atasan bawahan. Yang kedua itu adalah analisis pekerjaan. Mereka menganalisis desain pekerjaan untuk memastikan keseimbangan atau tuntutan demands dan sumber daya yang diberikan kepada karyawan sehingga pekerja tidak menimbulkan ketegangan yang tidak perlu. Dan yang terakhir itu pengembangan alat ukur, merancang dan memvalidasi alat ukur psikologis yang akurat untuk mengukur tingkat stres, burnout, dan keterlibatan kerja engagement karyawan. Nah, yang kedua itu ada desain dan implementasi intervensi atau pencegahan sekunder dan tersier. Yaitu setelah stresor identifikasi, PO bertanggung jawab merancang solusi yang efektif, yaitu intervensi tingkat organisasi atau bisa dibilang pencegahan primer, yaitu redesign pekerjaan, merekomendasikan perubahan struktural seperti meningkatkan otonomi, yaitu kontrol karyawan, mengklarifikasi peran atau role clarity, atau membatasi jam kerja yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan kepemimpinan, melatih manajer tentang pentingnya dukungan sosial, komunikasi yang efektif, dan cara mendelegasikan tugas secara adil untuk mengurangi stres bawahan. Dan selanjutnya juga ada intervensi tingkat individu, yaitu pencegahan sekunder, yaitu pelatihan keterampilan coping, mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan ketahanan, resilience karyawan, keterampilan manajemen waktu, dan teknik relaksasi. Dan selanjutnya ada program keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, mendorong dan memfasilitasi kebijakan kerja fleksibel atau jadwal yang disesuaikan. Dan yang terakhir ini ada bantuan pemulihan atau pencegahan tersier, yaitu mengembangkan dan mengelola program bantuan karyawan atau bisa dibilang EAP, menyediakan konseling rahasia dan rujukan untuk karyawan yang sudah mengalami gejala stres, depresi, atau burnout. Yang tiga adalah evaluasi dan pengelolaan budaya. PO juga bertindak sebagai evaluator efektivitas, intervensi, dan pendorong perubahan budaya jangka panjang. Yang pertama yaitu ada evaluasi program, mengukur dampak dan efektivitas intervensi yang telah diimplementasikan. Misalnya, apakah pelatihan manajemen stres benar-benar mengurangi tingkat absensi atau meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua itu membangun budaya sehat, yaitu berperan dalam menanamkan budaya organisasi yang memprioritaskan kesehatan psikologis, dukungan dan apresiasi sebagai fondasi untuk mencegah stres. Dan terakhir adalah integrasi data. Menggunakan data stres kerja untuk memengaruhi keputusan SDM, memastikan bahwa manajemen stres terintegrasi ke dalam strategi retensi dan pengembangan talenta organisasi. Selanjutnya adalah studi kasus mengenai stres kerja. Jadi pada tahun 2023, setelah proses restrukturisasi besar-besaran di perusahaan induk Pluto yang menyebabkan pengurangan ribuan karyawan, banyaknya pegawai Tokopedia yang melakukan peningkatan tekanan kerja yang signifikan. Kondisi ini terjadi karena jumlah karyawan berkurang, namun beban tugas dan target operasional justru meningkat, sehingga pekerjaan yang sebelumnya ditangani tim besar kini harus diselesaikan oleh jumlah pegawai yang lebih sedikit. Kondisi ini memicu tuntutan kerja yang sangat tinggi dengan kontrol kerja yang rendah sesuai dengan demand control model karena karyawan tidak memiliki keluasan dalam mengatur cara dan waktu kerja. Dampaknya karyawan mengalami burnout, kecemasan, sakit kepala, gangguan tidur hingga kelainan kronis lainnya akibat jam kerja semakin panjang. Lalu secara perilaku, tekanan tersebut dapat menimbulkan penurunan produktivitas, meningkatkan kesalahan kerja, dan juga dorongan untuk resign. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja dan kurangnya dukungan organisasi, sehingga dapat memicu stres kerja berat dan menurunkan kesejahteraan karyawan. Oke, di sini ada kesimpulan, stres kerja merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dunia kerja modern. Kerja. Karena muncul dari interaksi kompleks antara tuntutan pekerjaan, karakteristik individu, organisasi, dan lingkungan. Berbagai teori seperti Diamond Control Model, Person Environment Fit, hingga Transactional Model Lazarus dan Folkman menunjukkan bahwa stres tidak hanya bergantung pada beban kerja, tetapi juga persepsi kontrol serta kesesuaian antara individu dan lingkungan kerja. Dampaknya bisa bersifat positif atau eustress yang mendorong motivasi dan pencapaian
maupun negatif di stres yang menurunkan produktivitas, kesehatan, dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, manajemen stres kerja menjadi hal yang krusial sebagai keberlangsungan organisasi maupun kesejahteraan karyawan. Psikologi industri berperan penting melalui asesmen, intervensi, organisasi, pelatihan coping skills, konseling, dan evaluasi program yang mengadakan stres menjadi energi positif, sekaligus minimalkan dampak buruknya. Dengan strategi yang tepat, stres kerja dapat dikelola sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi individu maupun organisasi. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf jika ada penggunaan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.